teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan memasuki bab yang ke-15 yaitu Basic Configuration. Nah, di bab 15 ini kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server dan client, dan yang terakhir ada basic remote access. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, jadi apa sih hostname itu? Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam suatu jaringan. Contohnya di sini kita memiliki router Debian. Nah, nanti hostnya di sini kita akan ganti menjadi router Debian. Nah, kemudian di sini terdapat Debian server. Nanti hostname-nya kita akan ubah menjadi server 1 dan juga server 2. Kemudian di sini juga terdapat Ubuntu desktop. Nah, nanti di sini hostname-nya kita akan ganti menjadi klien Ubuntu. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox. Nah, sebelum itu kita login terlebih dahulu ke router Debian-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke root dengan perintah su strip. Lalu kita enter. Lalu masukkan password. Nah, setelah itu jika kita beri komen hostname ctl, nah jika kita beri komen hostname ctl, maka di sini static hostname-nya rtr strip debian. Nah, lalu kita akan mencoba menggantinya dengan perintah hostname ctl set hostname. Nah, di sini saya menamainya rtr strip debian, tapi rtr-nya huruf besar semua ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita enter dan kita cek lagi dengan menggunakan komen hostname ctl. Nah, maka di sini untuk static hostname-nya sudah berubah ya menjadi rtr strip debian. Nah, tetapi di sini masih root tab rtr strip debian. Nah, untuk mengapply-nya kita bisa isi terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah berhasil ya mengubah nama hostnya menjadi router rtr strip debian. Nah, jika kita cek lagi menggunakan perintah get slice etc slice hostname. Nah, maka di sini hostname-nya sudah berganti menjadi rtr strip debian. Dan di sini kita akan mencoba mengganti hostname pada Debian server. Di sini saya sudah login dan sudah masuk ke root. Lalu langsung saja di sini kita berikan perintah hostname, lalu set hostname ctl set strip hostname. Lalu nama host baru, sini saya kasih nama server 1 strip debian. Nah, kita ketikkan komen hostname ctl lagi. Nah, maka di sini untuk hostname-nya sudah berganti menjadi server 1 debian. Nah, kemudian jika kita cek kembali menggunakan komen get slice etc slice hostname. Oh, maaf, cuma spasi. Nah, maka di sini dia sudah berganti hostname-nya menjadi server 1 debian. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita akan mengganti hostname dari Ubuntu server. Sebelum itu kita masuk dulu ke dalam root dengan perintah sudo su.
Nah, lalu kita enter. Oh ya, nah kalian. Nah, setelah itu kita keluar terlebih dahulu dengan perintah cd. Dan kemudian kita cek dulu dengan perintah hostname ctl. Nah, maka di sini untuk static hostname-nya masih HANA server ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya akan mengganti dengan perintah hostname ctl. Ya, lalu nama hostname yang akan kalian ganti yang baru. Sini saya beri nama server 2 Ubuntu. Lalu bisa kita enter. Dan di sini saya akan mencoba mengeceknya kembali dengan perintah hostname ctl. Nah, maka di sini untuk static hostname-nya sudah berubah menjadi server 2 Ubuntu. Dan ketika kita cek lagi menggunakan command cat /etc /hostname, ini kita enter. Nah, maka di sini sekarang hostname kita yaitu server 2 Ubuntu. Oke, di sini kita reapply terlebih dahulu. Kita ketikkan exit, lalu exit lagi. Nah, maka di sini sudah menjadi server 2 strip Ubuntu. Oke, sekarang kita coba login. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi HANA server at server 2 strip Ubuntu. Oke, sekarang kita memasuki materi yang kedua yaitu konfigurasi host. Nah, jadi di sini kita akan mengubah namanya menjadi seperti hostname-nya. Di sini kita bisa tambahkan RTF atau router strip debian hana.com. Oke, setelah itu Ctrl X, Y, dan lalu enter. Lalu setelah itu kita coba ping router Debian-nya. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama ke Debian server. Kita ketikkan nano/etc/host, lalu enter. Dan untuk di sini kalian bisa ganti menjadi server 1 router Debian strip Debian, kita ganti menjadi hana.com. Lalu yang ini juga kita ganti. Ini kalian bisa ganti, lalu Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita akan coba ping server 1 strip Debian. Oke, ini bisa ya teman-teman. Ya, kemudian kita juga akan ganti nama hostnya pada Ubuntu server. Sebelum itu kita masuk terlebih dahulu. Nah, login. Kita login terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan password. Dan setelah itu kita masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan komen sudo su, enter. Nah, lalu masukkan password rootnya. Di sini cd, lalu enter. Dan kemudian masukkan komen nano/etc/host, lalu enter. Nah, lalu untuk yang bagian ini kalian bisa tambahkan. Sini saya tambahkan server 2 strip
yaitu Ctrl X, Y, lalu Enter. Dan di sini kita akan mencoba ping server 2-nya. Kita ketikkan di sini ping server 2 strip Ubuntu. Lalu setelah itu kalian bisa enter. Nah, maka proses pingnya berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan mencoba menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Kalian bisa buka control panel, lalu klik network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, lalu pilih yang VirtualBox. Lalu kita lihat detailnya. Nah, di sini untuk IPv4 addressnya adalah 192.168.56.1. Nah, dan IP yang mengarah pada router Debian-nya yaitu 192.168.56.10/24. Nah, kemudian IP dari router Debian ke internal network yaitu 10.10.10.1/24. Kemudian untuk Debian servernya yaitu 10.10.10.2/24. Dan pada Ubuntu servernya di sini IP-nya 10.10.10.3/24. Nah, kemudian untuk Ubuntu desktopnya di sini saya berikan contoh IP-nya yaitu 172.16.1.2/24. Nah, kemudian dari Debian router ke Ubuntu desktopnya yaitu 172.16.1.1/24. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Pada materi kali ini, kita akan mengkonfigurasi IP address pada router Debian-nya. Oke, sebelum itu kita harus cek IP address dulu dengan komen IP address. Lalu setelah itu kalian enter. Nah, perhatikan di sini kita memiliki 4 adapter. Yang pertama ada LO atau loopback, yang kedua ada nPOS 3. Ini merupakan adapter router Debian ke host OS. Nanti kita akan mengkonfigurasi IP-nya menjadi 192.168.56.10/24. Yang ketiga ada nPOS 8. Ini merupakan adapter router Debian ke internal network dan server-server yang ada di bawah internal network. Dan nantinya IP-nya ditekan 10.10.10.1/24. Nah, yang keempat ada nPOS 8, yaitu adapter router ke klien Ubuntu dengan IP 172.16.1.1/24. Nah, kemudian langsung saja di sini kita berikan komen. Oke, sebelum itu kita masuk ke router terlebih dahulu. Lalu kalian bisa enter. Dan lalu masukkan password. Nah, kemudian di sini kalian bisa beri komen nano /etc/network /interfaces, lalu enter. Nah, untuk di sini yang DHCP-nya kita ganti menjadi static. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan IP address-nya dengan ketikan address 192.168.56.10. Nah, lalu di bawah ini netmask. Jadi netmasknya kita akan pakai 255.255.0. Nah, lalu di bawahnya juga ada gateway. Nah, kita isi 192.168.56.1. Nah, untuk nPOS 3 nya kan sudah. Sekarang kita lanjut ke nPOS 8. Oke, kita buat nPOS 8 nya. Device nPOS 8. Nah, sorry, ini salah.
Terus address. Oke, maaf ini salah. Lalu addressnya kita isi 10.10.10.1/24. Dan kemudian untuk netmasknya kita pakai 255.255.255.0. Dan lalu setelah itu kita lanjut ke npost 9. Kita ketikkan IPS npost 9 net. Nah, lalu untuk addressnya di sini kita pakai 172.19.1. Nah, lalu netmasknya sama. Netmasknya kita pakai 255.255.255.0. Kita select Ctrl X, Y, lalu enter. Dan kemudian kita cek dengan menggunakan command IP address. Kita ketikkan di sini IP address, lalu kita enter. Nah, maka di sini sepertinya IP addressnya belum ada ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kita bisa beri command system ctl restart networking, lalu enter. Dan di sini kita beri komen lagi, lalu enter. Nah, jika muncul seperti ini artinya IP addressnya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita lanjut if up lagi yang npost 8. If up npost 8, lalu enter. Kemudian lanjut dengan if up npost 9. Nah, kemudian kita cek kembali IP addressnya. Nah, maka di sini IP addressnya sudah ada ya teman-teman. Oke, kemudian kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP server dan klien. Nah, pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi IP server dan juga klien. Di sini saya sudah berada di server 1 dan langsung saja kita masuk ke root, login enter dan masukkan password. Dan kemudian di sini kita beri command nano /etc/network/interface. Nah, setelah itu di sini untuk DHCP-nya kita ganti menjadi static. Untuk IP address-nya di sini saya pakai 10.10.10.10.2 dan untuk netmasknya kita pakai 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya di sini saya pakai 10.10.10.1. Lalu setelah itu kita cek menggunakan command system ctl restart networking. Nah, setelah itu lalu if up npost 3. Dan maka di situ IP addressnya sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita cek IP address. Nah, maka di sini sudah ada IP addressnya ya. Lalu kita lanjut yang Ubuntu server. Sebelum itu kita login dulu. Nah, lalu kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Ketika di sini sudo su. Lalu kita cd. Dan di sini DHCP-nya kita ketikkan no, kita pasin, terus ketik addresses, lalu masukkan IP address-nya. Ini kita ketikkan kolom 10.10.3, lalu
3 slice 24, lalu kurang lagi. Setelah itu enter, lalu di sini luruskan dengan yang atasnya. Kita ketikkan gateway 4, lalu kalian bisa isikan di sini 10.10.10.1. Setelah itu kalian bisa save dengan klik Ctrl X, lalu enter. Nah, di sini saya telah berada di Ubuntu client. Langsung saja kalian bisa klik yang wired all, lalu klik yang wired setting, lalu klik yang tanda seperti ini. Nah, lalu pilih yang IPv4. Nah, karena kita tidak memakai DHCP, maka kita pilih yang manual. Lalu kita masukkan IP address-nya. Pada untuk netmasknya kita menggunakan 255.255.255.0. Dan selanjutnya untuk gateway kita isikan di sini 172.16.1.1. Lalu setelah itu bisa kita klik apply. Kita apply saja. Nah, untuk di sini kita matikan dulu. Matikan. Lalu kita nyalakan lagi. Setelah itu kita bisa cek menggunakan terminal. Kita cari di sini terminal. Nah, lalu di sini ketikkan ping 10.10.10.1. Nah, maka proses pingnya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu basic remote access. Nah, di materi ini kita memerlukan satu aplikasi. Langsung saja kita cari download putih. Nah, setelah itu kalian bisa pilih yang paling atas sendiri dan klik yang download putih. Nah, setelah itu cari yang putih versi 64 bit. Nah, lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kalian bisa buka command prompt dan ketikkan ping 192.168.56.12. Ini adalah IP-nya Endpost 3. Nah, ini TTL ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kalian bisa buka putihnya lagi, lalu isikan IP address-nya. Sini saya isi 192.168.56.102. Kemudian klik open. Nah, di sini kita login sebagai router Debian saja. Kita ketikkan di sini router Debian, lalu masukkan password. Nah, ini bisa ya teman-teman, dia sudah bisa meremote router Debian-nya. Sekian video dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.